Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat scoring, ya, artinya detektor untuk mendeteksi radiasi yang masuk. Nah, ini sebetulnya adalah lanjutan dari kuliah praktikum yang sudah saya sampaikan sebelumnya berkaitan tentang desain. Nah, jadi kalian bisa buka Fluka seperti biasa, seperti ini. Kemudian nanti ambil input file yang kemarin sudah kalian desain. Nah, misal kita bisa lihat, ini yang example ya, sorry. Jadi ambil saja yang sudah kalian desain ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari apa yang sudah didesain itu tidak ada scoringnya atau tidak ada detektornya gitu. Nah, jadi dari sini nanti kalau kita lihat di gambar pun sama. Nah, kalau di gambar mungkin ini kita bisa lihat ini ada beamnya, artinya ini ada sumber radiasinya. Kemudian ini ada phantomnya dan ini ada tulang. Nah, kita ingin mengetahui kira-kira ketika ada radiasi masuk ke dalam phantom maupun ke dalam tulang, berapa kira-kira radiasi yang masuknya, atau berapa nanti kemudian jumlah fluence-nya, atau berapa jumlah partikel yang masuk, kemudian berapa energinya, dan nanti kemudian berapa dosis yang masuknya gitu ya. Nah, ini akan kita bahas pada tutorial kali ini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam desain scoring untuk input yang sudah kalian buat, sebetulnya kita bisa melihat contoh sampel yang sudah ada gitu ya. Nah, ini adalah contoh sampel yang sudah ada dari Flukanya sendiri. Nah, di sini itu sudah ada MF cut ya, kemudian ada score. Nah, MF cut ini dia nanti akan mendefinisikan sebagai threshold ya, atau cut off energi. Jadi cut off energi itu akan menggambarkan kalau seandainya kita menuliskannya di sini 0,01, maka nanti energi di bawah 0,01 itu tidak akan dimasukkan ke dalam simulasi gitu ya. Kemudian ada scoring. Nah, scoring ini dia ada part 1, 2 dan 3. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di sini ada judulnya ya. Jadi kalau kita pindahkan score define generalized particle production starts to be score and request scoring of energy devotion in each region. Jadi kenapa ini kita bagi menjadi dua, ada energi dan ada beam part. Kalau karena memang di bagian di contoh di sini dia akan mendeteksi energi. Ini kursor saya kelihatan ya. Dan yang satunya lagi akan mendeteksi partikel. Ion itu adalah partikel. Sehingga nanti ada partikel. Yang pertama adalah energi dan di sini ada partikel. Nah, kita bisa mengikuti sebetulnya. Jadi kita bisa tambahkan dulu tentang skornya ya. Scoringnya kita tambahkan setelah MF cut. Jadi kalian bisa buka kembali contoh file input yang sudah dibuat. Nah, ini MF cut-nya sudah ada. Di sini kemudian bisa kita tambahkan scoringnya ya, scoring. Nah, ini scoringnya. Nah, ini score. Nah, skornya ini ya. Nah, maka nanti akan ada part satunya. Kalau nanti kalian misalnya ingin mendeteksi partikel, artinya adalah gini. Bisa nggak, apakah nanti akan ada elektron yang masuk ke dalam phantom? Apakah akan ada elektron yang masuk ke dalam tulang? Nah, maka itu adalah partikel. Sehingga kalau kita ingin mendeteksi adanya partikel yang masuk ke dalam tulang atau ke dalam phantom, maka di sini kita harus tuliskan dia ada partikel tadi, misalnya beam part gitu ya. Jadi kalau beam part itu dia akan menggambarkan partikelnya ya, partikelnya. Jadi tapi kalau kalian tulis misalnya elektron, maka nanti secara khusus dia mendeteksi elektronnya saja. Kita bisa ketik beam part. Nah, kemudian kalau seandainya kita juga ingin tahu tidak hanya partikel, tapi kita juga ingin tahu berapa energi yang masuk. Nah,
maka kita bisa tambahkan juga di inputnya, nanti di part keduanya misal ada energi. Nah, ini ada energi ya. Gitu. Kemudian di EMF cut-nya ini kalian tuliskan ya. Jadi diikuti saja sesuai dengan example-nya. Kita bisa lihat yang di ini ada energi kinetik ya. Ini ada energi kinetik, kemudian 0,01 dan 0,01. Di sini juga sama 0,01. Jadi kita samakan saja. Yang di sininya adalah 0,01, yang di sini juga adalah 0,01. Nah, barulah kemudian kita akan memasukkan scoringnya ya. Jadi scoringnya akan kita masukkan. Kalau kita lihat di example juga sama. Di sini kita ada tambahkan USR bin ya, USR bin. Jadi kita tambahkan di bawah sini ya, di bawah sini kemudian kita add, tambahkan scoring, nanti masukkan yang USR bin. Nah, ya. Nah, USR bin-nya untuk jenis unitnya kalian juga bisa lihat berdasarkan contoh saja. Misal 51 dan 50 ya, kalau yang energi itu 50, partikelnya 50, kalau energi 51. Berarti kita ambil ini kalau mau partikel berarti 51. Yang bin. Namanya misalnya ini partikel. Ini kadang ada batasnya ya, jadi tidak bisa terlalu panjang tulisnya. Part. Ini aja lah misalnya part. Nah, dari sini kita sudah tentukan part ya. Kemudian berarti nanti di sini ada type-nya. Apakah Cartesian, misalnya kita ambil Cartesian X, Y, Z. Kemudian partikel yang mau kita deteksinya apa? Ya, misalnya yang kita mau deteksi adalah elektron. Nah, seperti itu ya. Jadi kita deteksi adalah elektron. Kemudian bagaimana cara menentukan X max, X min, Y min, Y max, dan Z min, Z max ya? Nah, ini kita tentukan berdasarkan ukuran geometri yang kita mau. Gitu. Artinya adalah gini, kalau seandainya kita ingin mendeteksi elektron yang ada pada tulang. Tulang itu kan ukurannya kita bisa lihat yang ini. Maka nanti detektornya ya harus sesuai dengan ukuran dari tulang ini. Jadi misal di sini ukuran tulang itu kita buat 5 cm ya, 5 cm, 5 cm kali 5 kali 5. Maka detektor pun sama, kita buat 5 cm. Dan jangan lupa kita harus simpan dia tetap di sana. Gitu. Jadi bagian menyimpannya itulah yang penting ya. Jadi jangan sampai bikin detektor misalnya yang ini 5 cm kali 5 cm kali 5 cm, tapi nanti dia disimpannya nggak di tulang, ternyata disimpannya di sini. Nah, itu nggak akan mendeteksi yang di tulang ya. Maka penting untuk menyimpan detektornya itu tepat di tengah atau di tulang. Atau misalnya mau di sini juga boleh. Seperti itu ya. Jadi misal kita deteksi ini ukurannya sama, min 5, min 2,5, kemudian 2,5. Nah, NX, NY, NZ ini adalah bin, artinya dia potongannya mau kita potong berapa. Jadi ini kan min 2,5 sampai 2,5 itu kan 5 cm. Nah, kalau seandainya di sini kita tulis jadi 5 gitu ya, maka nanti masing-masing potongannya itu 1 cm. Tapi kalau seandainya kita di sini bikin jadi 10, maka nanti masing-masing potongannya ya setengah cm. Jadi dia ada sekian potong gitu. Kalau kayak puzzle ada sekian potong atau. Nah, kalau kita bikin 100 ya berarti dia jadi 0,005 gitu ya. Nah, tapi bagian NX NZ ini biasanya memang ada batasnya juga. Semakin banyak memang hasilnya lebih smooth, lebih bagus gitu ya, grafiknya lebih bagus. Nah, ini saya stop dulu ya, nanti saya lanjutkan.